Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbartub, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang tadinya BRIN ini dijabat oleh Menristek-Dikti, yakni Bambang Brojonegoro, namun kemudian Ketua PDIP yakni Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi untuk BRIN itu dipisah dengan Menristek-Dikti. Namun kemudian akhirnya Jokowi mengirim surat kepada DPR untuk kemudian menambah nomenklatur kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan menggabungkan Menristek-Dikti dengan Kemendikbud. Kemudian disetujui. Hingga akhirnya Bambang Brojonegoro yang tadinya Menristek-Dikti sekaligus ya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional lengser ya. Kemudian Kemendikbud dan Ristek-Dikti tetap dijabat oleh Nadiem Makarim. Kemudian Ketua BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dijabat oleh Bahlil Lahadalia, kemudian berubah menjadi Kementerian Investasi, tetap dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Dan BRIN akan menjadi badan otonom. Dan diangkatlah kepala BRIN yang baru yakni Handoko Trilaksono. Dan yang menarik adalah Dewan Pengawas Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. Benar-benar ini semua jabatan diborong ya. Ya karena di rancangan HIP yang sebenarnya rancangan HIP itu sudah dihapus bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan dijabat oleh ex officio ya. Yang dimaksud ex officio adalah Kepala Dewan Pengarah Badan Ideologi BPIP ya, ini Badan Ideologi Pancasila. Dan memang agak unik juga ya di kita ini sepertinya itu orang-orang yang sudah pensiun misalnya, pensiun sebagai tentara atau sebagai kepolisian misalnya ya, jenderal polisi, purnawirawan polisi maupun purnawirawan tentara ya, itu sepertinya setelah mereka purna tugas biasanya memang mereka itu mendapatkan jabatan-jabatan politik ya, jabatan-jabatan politik tertentu, apalagi seorang politikus gitu. Ini menjadikan aroma politik ya dengan diangkatnya Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional itu menandakan aroma politiknya begitu jelas dan jelas ya. BRIN ini akhirnya ditunggangi oleh PDIP, jelas aroma ditungganginya semakin jelas, apalagi statementnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Megawati lah yang awalnya itu memprakarsai BRIN ini, dan menjadi semakin jelas tuh bahwa nantinya PDIP ini yang akan mengatur, bisa jadi mengatur bagaimana riset dan inovasi nasional. Dan perkataan Hasto yang meninggikan Megawati bahwa Ibu Megawati ini selalu memajukan ya riset dan inovasi, tapi faktanya di PDIP sendiri korupsinya begitu menggila ya. Yang terakhir ya yang bikin kita semua marah itu ya bagaimana korupsi bansos ya, bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara di saat pandemi seperti ini. Bayangkan, korupsi bansos ya, setiap paket bansos disunat 10.000. Dan penggantinya pun Tri Risma hari ini Risma ya, itu mengungkapkan ada 21 juta penerima bansos, entah itu PKH dan sebagainya. Itu datanya ganda. Bayangkan. Jadi apakah ini Risma ini mengungkapkan data ini untuk cuci tangan terhadap kesalahan dari Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Peter Batubara, yang juga merupakan mantan ya, karena saya dipecat oleh PDIP, mantan wakil bendahara umum PDIP. Ini juga semakin membuka bobrok ya bagaimana korupsi
oleh Mensos sebelumnya itu jauh lebih besar nilainya. Bayangkan 21 juta data ganda. Ya kalau semuanya dicairkan berarti yang dapat lebih dari nilainya lebih dari 10 miliar ya dari nilai korupsinya. Bahkan bertriliunan mungkin nilainya. Padahal kita tahu dana Covid itu untuk bansos itu begitu besar itu. Bahkan sangat besar pada waktu itu digelontorkan ya untuk kemudian pemulihan ekonomi masyarakat, bagaimana masyarakat agar tidak terdampak pada waktu itu. Kemudian dikorupsi ya oleh Menteri Sosial di masa pandemi, dan hukumannya seharusnya hukuman mati, namun sebenarnya KPK tidak mengambil opsi itu. Kembali lagi ke BRIN ya, dan Megawati ini ya, yang kemudian ya wajar saja ya banyak kemudian para peneliti yang sudah pensiun ya, karena para peneliti, para inovator, para yang masih berstatus sebagai ASN, mereka susah ya kemudian mengeluarkan kritik dan sebagainya karena mereka terbentur dengan PP nomor 10 tahun 2000 yang mengatur tentang ASN dan sebagainya. Wajar mereka jarang kemudian melakukan kritik ya, karena mereka terbentur itu ASN ini. Tapi mereka yang sudah pensiun itu banyak yang mengkritik, bahkan PKS pun ya lewat ketua ya, lewat DPP-nya yakni Mardhani Alisera mempertanyakan kok bisa ya itu seorang Megawati kemudian menjabat ya, kemudian menjadi rangkap jabatan pula di samping sudah menjadi ketua Dewan Pengarah BPIP, kemudian menjadi ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan semakin jelas ya aroma politiknya semakin terkuak gitu. Padahal jabatan-jabatannya sudah banyak gitu Megawati ini. Dan apa iya sih itu cocok gitu ya. Kita kan berbicara tentang riset dan inovasi. Apa enggak ya seharusnya ketua Dewan Pengarah itu dijabat oleh profesor-profesor yang memang ahli ya di bidang riset dan inovasi gitu. Ya sepertinya banyak lah. Kita punya banyak perguruan tinggi. Masa iya sih? Tuh. Ya mohon maaf ya, kita bukannya apa-apa. Ya ini kan riset dan inovasi, lebih baik diserahkan kepada ahlinya lah, bukan hanya sekedar jabatan politis saja. Tapi sepertinya memang rezim ini itu lebih mengutamakan kawan-kawannya dan kroco-kroconya dan juga kolega-koleganya dan juga pendukung-pendukungnya untuk diangkat sebagai entah itu komisaris BUMN, entah itu komisaris di mana, ataupun ketua apa atau dewan pengarah apa. Ini buktinya itu menjadikan Ibu Megawati ya, yang juga sebagai ketua partai PDIP ya, bisa dikatakan bosnya Pak Jokowi di partai PDIP, itu sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Jelas ya, kenapa nggak sekalian aja sih Ibu Megawati ini dicalonkan sebagai Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kan selama ini beliau ditetapkan kan sebagai wanita ya, yang pertama menjadi Presiden Indonesia, kemudian ketua partai wanita yang menjabat lama dari tahun 98 ya 95 bahkan tahun 95 sampai 2021 itu masih menjabat, sudah lebih dari 20 tahun dia menjadi ketua PDIP. Ya mending daripada cawe-cawe politik terus ya mencari jabatan di dalam negeri, mending dicalonkan ya mungkin sebagai Sekjen PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di tahun 2024 nanti, karena masa jabatan Antonio Guterres itu sampai 2024. Kemudian ataupun dicalonkan sebagai Sekjen ASEAN misalnya, daripada cawe-cawe politik di dalam negeri terus. Dan kabarnya pun sebentar lagi beliau pun akan menyerahkan kepemimpinan PDIP kepada putra-putrinya yang jelas lah kayaknya nggak mungkin deh kader PDIP ini ada yang mau maju sebagai calon ketua ya. Buktinya lebih dari 20 tahun Bu Mega ini tetap menjadi ketua umum ya, kecuali kalau Pak Muldoko tiba-tiba mau mengkudeta ya. Karena daripada mengkudeta Demokrat ya Pak, akhirnya gagal ya kemarin, walaupun ini juga bisa jadi merupakan api dalam sekam ya, api dalam sekam yang memang
konflik demokrat itu dipelihara itu, dan saatnya nanti mendekati 2024 bisa saja dimunculkan ya. Dan inilah ya yang terjadi ketika rezim ya hanya eh, membagi-bagi kekuasaan untuk koleganya, untuk pendukungnya, dan untuk separtainya ya. Inilah yang terjadi, dan saya kira juga para peneliti itu lebih nggak setuju sebenarnya, banyak yang nggak setuju gitu. Kayak nggak ada orang lain saja sebagai dewan pengarah ya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetap stay tune di Mimbar Tube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.